Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan Bapak Sparta yang kami hormati. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan persediaan masalah penilaian tambahan pada materi bab ke-9. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dewi Yulia dengan NIM 2019-12-11-032. Selanjutnya, Dan saya Janet Priscilia Jadu dengan NIM 2019-12-11-020 dan selanjutnya. Dan saya Dana dengan NIM 2019-12-11-022. next. Nah, pertama itu kita akan membahas lower of cost or net realizable value atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Nah, apa yang dimaksud oleh tadi? Artinya, pencatatan persediaan dicatat berdasarkan biaya yang digunakan untuk persediaan tersebut, akan tetapi biasanya mengalami penurunan nilai karena kerusakan, keusangan, penurunan harga, dan lain-lain yang menyebabkan nilai persediaan juga diturunkan. Kemudian kita masuk pada nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih ini apa? Estimasi harga jual dalam keadaan bisnis normal, dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya untuk penjualan. Nah, ini adalah contohnya, bisa dilihat di gambar yang kotak warna kuning, itu adalah inventory value unfinished sebesar $1.000, kemudian dikurangi dengan estimasi dari cost of completion sebesar 50 dan estimated cost to sell sebesar $200. Totalnya menjadi $250. Kemudian dikurangi dengan 1.000 menjadi net realizable value-nya atau nilai realisasi bersihnya menjadi 750. Nah, ini adalah ilustrasi dari biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Misalnya di sini ada bayam, wortel, buncis, kacang polong, sayur tambula campuran. Nah, nilai realisasi bersihnya dari bayam 80.000, kemudian nilai persediaan akhirnya 100.000, wortel 100.000 dan nilai persediaan akhirnya adalah 110, kemudian buncis sebesar 50.000 dan nilai persediaan akhirnya adalah 40.000, kemudian kacang polong sebesar 0 atau 0, kemudian nilai persediaan akhirnya menjadi 72.000 dan sayur campuran dari 95.000 menjadi 92.000. Nah, nilai persediaan akhirnya dari bayam biaya 80.000 dipilih karena lebih rendah daripada nilai realisasi bersih. Sedangkan untuk wortel, biaya yang tadi 100.000 lebih dipilih karena lebih rendah dari nilai realisasi bersihnya. Untuk yang buncis, nilai realisasi bersih sebesar 40.000 dipilih karena lebih rendah dari biasanya. Kacang polong, nilai realisasi bersihnya sebesar 72.000 lebih dipilih karena lebih rendah dari biayanya. Kemudian untuk sayuran campuran, nilai realisasi bersihnya adalah sebesar 92.000 dipilih karena lebih rendah dari biayanya. Kemudian kita masuk pada metode pengaplikasiannya. Dalam kebanyakan situasi, perusahaan menghargakan persediaan pada item dengan dasar item. Yang kedua, aturan pajak pada beberapa negara menyarankan perusahaan menggunakan dasar setiap item. Kemudian, pendekatan setiap item memberikan nilai terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Metode ini harus diaplikasikan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Nah, ini adalah salah satu pencatatan nilai realisasi bersih termasuk biaya. Pertama itu adalah beban pokok sebelum di-adjusting sebesar $108.000, kemudian persediaan akhirnya pada cost-nya sebesar 82.000 dan persediaan akhirnya sebesar 70.000.
Nah, dalam pengaplikasian ini ada metode kerugian dan metode COGS. Nah, kerugian penurunan, maksudnya jurnalnya adalah kerugian karena penurunan to NRV pada persediaan sebesar 12.000. Itu untuk metode kerugian. Kemudian pada metode COGS, beban pokok penjualan sebesar 12.000 pada persediaan sebesar 12.000. Nah, ini adalah penyajian dalam laporan posisi keuangannya di sini. Kalau misalnya kita menggunakan tadi COGS method dan loss method atau metode kerugian, aktiva lancarnya ada persediaan uang muka piutang dan kasnya. Bisa dilihat. Nah, kita menggunakan cadangan sebagai antisipasi dari tadi yang metode loss method dan COGS. Sebagai gantinya, mengkreditkan rekening persediaan untuk penyesuaian nilai bersih yang dapat terrealisasi. Perusahaan pada umumnya menggunakan rekening penyisihan. Ini adalah contoh jurnalnya, contoh pencatatannya pada loss method atau metode kerugian karena penurunan to NRV sebesar 12.000, penyisihan untuk mengurangi persediaan to NRV sebesar 12.000. Nah, ini adalah contoh penyajian dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi tadi 12.000. Nah, tadi kan kita mengalami cadangannya. Sekarang kita memulihkan pemulihan kerugian atas persediaan. Biasanya jumlah catatan penurunan dibatalkan. Kemudian pembatalan terbatas pada jumlah asli penurunan yang tercatat. Ini adalah contoh jurnalnya, penyisihan untuk mengurangi persediaan NRF pada pemulihan kerugian atas persediaan sebesar $4.000. Yang selanjutnya ada evaluasi aturan LCNRV atau kepanjangannya Lower of Cost or Net Receivable Value, di mana untuk aturan LCNRF ini mengalami beberapa konsep. Konsep yang pertama yaitu sebuah perusahaan mengakui adanya penurunan nilai aset dan beban biaya pada periode terjadinya kerugian utilitas, bukan pada periode penjualan. Untuk konsep kedua, penerapan aturan tersebut menghasilkan ketidakkonsistenan karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya perolehan dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Dan yang terakhir, bahwa LCNRF ini menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi pengaruhnya terhadap laporan laba rugi mungkin konservatif ataupun mungkin tidak. Pendapatan bersih untuk tahun di mana perusahaan mengalami kerugian pasti akan lebih rendah, dan untuk pendapatan bersih periode berikutnya mungkin akan lebih tinggi dan biasanya lebih tinggi dari biasanya jika penurunan harga jual yang diharapkan tidak terwujud. Selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh soal dari LCNRF yaitu pada P91, di mana itu pabrik pembuat SE memproduksi meja dengan katalog 2019 tepat hingga pada November 2019, dan untuk katalog 2020 tepat dimulai pada 1 Desember 2019. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019 ini, meja untuk produksi pabrik ini sebagai berikut. Nah, datanya ada di layar. Nah, instruksinya adalah berapa jumlah keempat meja yang muncul dalam persediaan perusahaan pada 31 Desember 2019 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan nilai realisasi bersih atau biaya FIFO yang lebih rendah untuk penilaian persediaan pada masing-masing item dasar. Selanjutnya.
Nah, ini merupakan pembahasannya, di mana untuk net receivable value lower of cost or NRV itu ada angka $450. Itu didapat dari FIFO-nya dikurangi dengan estimate cost to complete the sale, yaitu 470 dikurangi dengan 500 dikurangi dengan 50, itu ada 450. Terus yang kedua ada 540 dikurangi 110, ada $430. Dan yang selanjutnya angka $900 pada 2020 katalog selling price dikurangi dengan 260 di estimate cost to complete and sell sebesar 900 dikurangi 260, yaitu $640. Dan untuk yang terakhir di bagian D, yaitu $1.200 dikurangi dengan $200, yaitu hasilnya 1.000. Nah, untuk hasil yang selanjutnya itu tetap sama, namun di bagian akhir menggunakan nilai yang lebih rendah tadi, yaitu nilai FIFO pada akun D, yaitu sebesar 960. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya, topik selanjutnya yaitu basis penilaian, di mana untuk submateri yang pertama yaitu nilai realisasi bersih. Nah, penyimpangan dari aturan LCNRF dapat dibenarkan dalam situasi jika yang pertama ada pun biaya yang sulit ditentukan. Yang kedua, barang siap dipasarkan dengan harga pasar yang dikutip. Dan yang ketiga, unit produk yang dapat ditukarkan. Nah, untuk dua situasi umum di mana NRF ini dapat menjadi aturan umum. Yang pertama itu untuk aset pertanian, dan yang kedua untuk komoditas yang dipegang oleh pedagang pialang. Selanjutnya. Nah, yang pertama ini ada inventory pertanian atau inventaris pertanian, di mana untuk aset biologisnya itu diklasifikasikan sebagai aset lancar. Contohnya yaitu hewan atau tumbuhan yang hidup, seperti domba, sapi, pohon-pohonan, ataupun kapas. Nah, untuk yang pertama, aset biologis akan diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan, pada nilai wajar yang dikurangi dengan NRF. Nah, ini perusahaan akan mencatat kerugian dan keuntungan karena perubahan NRF aset biologi dalam pendapatan pada saat muncul pendapatan dari aset ini. Selanjutnya. Yang selanjutnya inventaris pertanian untuk hasil pertanian yang merupakan hasil panen dari aset biologis tadi, seperti wool dari domba, susu dari sapi perah, buah yang dipetik dari pohon-pohonan, ataupun kapas dari tanaman kapas. Nah, untuk perhitungan hasil pertanian ini, hasil pertanian diukur pada nilai wajar yang akan dikurangi biaya untuk menjual NRF pada saat panen. Nah, ketika sudah dipanen, NRF akan menjadi biaya dari inventaris pertanian ini. Yang selanjutnya. Nah, ini merupakan akuntansi pertanian di NRF. Nah, untuk ilustrasi yang pertama, Bancroft Dairy memproduksi susu untuk dijual ke pembuat keju lokal, di mana Bancroft mulai beroperasi pada 1 Januari 2019 dengan pembelian 420 sapi perah seharga $460.000, di mana Bancroft memberikan informasi berikut untuk terkait pemerah susu sapi. Yaitu ada milk cows-nya kan kita ketahui seharga $460.000 dipasang di situ di kredit. Nah, untuk carry value-nya itu merupakan pengurangan dari change in fair value dikurangi dengan decrease in fair value to the harvest, di mana sebesar $35.000 dikurangi dengan $1.200, di mana akan kita dapatkan change in carrying value sebesar $33.800. Nah, maka untuk mendapatkan carrying value pada akhir Januari itu milk cows yang tadi
yang merupakan carry value pada awal Januari dikurangi dengan change in carry value-nya itu $460 dikurangi dengan $33.800, yaitu sebesar $493.800. Nah, yang selanjutnya. Nah, ini merupakan jurnal untuk mencatat perubahan yang terjadi pada sapi perah, di mana di situ diketahui aset biologis terhadap keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atau pendapatan, di mana 33.800 ini didapat dari akunnya yaitu change in carrying value sebesar $33.800. Selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu kan tadi ada aset biologis terhadap keuntungan atau kerugian. Nah, di mana untuk aset biologis ini akan dilaporkan pada laporan keuangan sebagai aset tidak lancar pada nilai wajar yang dikurangi dengan biaya untuk menjual atau dikurangi dengan nilai realisasi bersih. Sedangkan untuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi ini akan dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai pendapatan dan beban lain-lain. Yang selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh selanjutnya di mana untuk Bancroft membuat entry ringkasan berikut untuk mencatat susu yang dipanen untuk bulan Januari, di mana itu persediaan ada di akun debit sebesar 36.000 dan untuk pendapatan itu di akun kredit sebesar 36.000. Yang selanjutnya mereka mengasumsikan bahwa susu dipanen pada bulan Januari dan dijual ke pembuat keju lokal seharga 38.500, di mana untuk penjualan tersebut akan digunakan entry sebagai berikut, yang mana akan masuk kas pada debit sebesar 38.000 dan untuk pendapatan jualan di kredit sebesar 38.500. Nah, untuk HPP-nya atau harga pokok penjualannya itu sebesar 38.500 di debit dan untuk persediaannya di kredit sebesar 38.500, yaitu tadi susu untuk sapi perahnya. Yang selanjutnya. Ya, topik selanjutnya yaitu pialang pedagang community. Untuk ini, pembahasan ini umumnya mengukur persediaan mereka pada nilai wajar yang akan dikurangi dengan biaya untuk menjual NRF ini. Dengan perubahan NRF akan diakui dalam pendapatan pada periode perubahan, di mana yang pertama itu membeli dan menjual komoditas seperti jagung yang dipanen, gandum, logam mulia, dan minyak pemanas. Yang kedua, untuk pialang pedagang community ini, tujuan utamanya adalah untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan untuk menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Selanjutnya. Yang selanjutnya nilai penjualan mandiri relatif, di mana ini digunakan di saat membeli berbagai unit dalam satu pembelian sekaligus. Yaitu contohnya pengembang woodland membeli tanah seharga 1 juta yang akan dibagi menjadi 400 bidang, di mana lot-lot ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda tetapi dapat secara kasar disortir menjadi 3 kelompok dengan kelas A, B, dan C. Saat woodland menjual lot, ia membagi biaya pembelian sebesar 1 juta di antara lot yang terjual dan lot yang tersisa, di mana kita diinstruksikan untuk menghitung harga pokok penjualan dan laba kotor. Yang selanjutnya. Nah, ini merupakan nilai penjualan dari mandiri relatif contoh tadi, di mana itu untuk total sell price-nya itu didapat dari angka dari yang pertama A, 100 dari number of lots, dikali dengan sell price per lot, yaitu 10.000. Yaitu 100 dikali 10.000 sebesar 1 juta. Yang selanjutnya yang B, itu 100 dikali 6.000, yaitu 600.000. Dan yang ketiga,
C 200 dikali 4.500 sebesar 900.000. Di mana untuk total sale price-nya yaitu sebesar $2.500.000. Nah, untuk mendapatkan total loss itu dari yang pertama relatif sale price-nya itu kan 100 per 250 itu dikalikan dengan total cost sebesar 1 juta, yaitu didapatkan 400.000. Itu untuk A. Dan untuk yang B, 60 dibagi 250 dikalikan dengan 1 juta, didapatkan hasil $240.000. Dan yang untuk yang C itu 90 dibagi 250 dikalikan dengan 1 juta, didapatkan $360.000. Di mana untuk total cost lot to lots yaitu adalah sebesar 1 juta. Dan sedangkan untuk cost per loss-nya itu didapatkan dari 400.000 dibagi dengan number of lots dari masing-masing lot. Di mana untuk 400.000 dikurangi dengan lot dari A sebesar 100. 400.000 dibagi 100 sebesar 4.000. Nah, yang untuk B, cost per lotnya yaitu 240.000 dikurangi dengan lot B sebesar 100 yaitu didapatkan 2.400. Dan yang selanjutnya untuk yang C itu 360.000 dari cost lot to lots dibagi dengan number of lots sebesar dari C yaitu sebesar 200, maka didapatkan cost per lot dari C yaitu 1.800. Di mana alokasi biaya ini akan digunakan ke perhitungan selanjutnya. Itu digunakan ke yang di ilustrasi 9.1 untuk menentukan laba kotor. Di mana sama seperti yang tadi untuk mendapatkan cost of lot sold-nya yaitu number of lot sold dari A 77 dikali dengan 4.000 yaitu sebesar $308.000. Untuk B 80 dikali 2.400 didapatkan sebesar $192.000. Dan yang C 100 dikali $1.800 yaitu didapatkan $180. Di mana untuk total cost of lot sold-nya yaitu sebesar $680.000. Nah, untuk sales-nya ini kan given, jadi tinggal yang untuk A $770.000 dikurangi dengan $308.000 didapatkan gross profit-nya sebesar untuk A sebesar $462.000. Untuk yang B $480.000 dari sales B dikurangi dengan cost of lot sold $192.000 didapatkan gross profit B $288.000. Dan untuk yang C yaitu sales yang $450.000 dikurangi dengan $180.000 didapatkan gross profit C $270.000. Dan untuk total gross profit dari contoh ini yaitu $1.020.000. And next. Nah, yang selanjutnya yaitu komitmen pembelian untuk masalah khusus, di mana terdiri dari penjelasan sebagai berikut. Umumnya untuk komitmen ini penjual mempertahankan hak atas barang dagangan. Dan yang kedua, pembeli tidak mengakui aset atau kewajiban. Jika material, pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak dalam catatan di laporan keuangan. Jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar dan pembeli mengharapkan kerugian akan terjadi pada saat pembelian dilakukan, maka pembeli harus mengakui kewajiban dan kerugian terkait periode di mana penurunan harga pasar tersebut terjadi. Yang selanjutnya.
Yang pertama, contoh soal untuk komitmen pembelian, Apres Paper AG menandatangani kontrak penebangan kayu yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 seharga $10.000.000. Asumsikan lebih lanjut bahwa harga pasar hak tebang kayu pada 31 Desember 2019 turun menjadi 7 juta. Maka akan dibuat entry berikut pada 31 Desember 2019. Selanjutnya, next. Nah, ini merupakan penjelasan dari entry dari jurnal ini, di mana untuk di 3 juta ini didapatkan dari tadi 10 jutanya dikurangi dengan 7 juta, maka akan didapatkan unrealized holding gain or loss yang dimasuk kepada income ini sebesar 3 juta, dan untuk purchase commitment-nya itu sebesar 3 juta, di mana unrealized holding gain ini gain or loss ini akan dicatat pada laporan laba rugi sebagai beban dan kerugian lainnya. Sedangkan untuk purchase commitment ini akan dicatat pada neraca sebagai kewajiban lancar. Selanjutnya, nah ini contoh selanjutnya bahwa Apres menebang kayu sebesar dengan biaya 10 juta. Itu akan membuat entry sebagai berikut. Di mana cash-nya akan sebesar 10 juta pada purchase inventory-nya kan tadi 7 juta, dengan purchase commitment-nya itu sebesar 3 juta. Di mana kita akan mengasumsikan lagi bahwa Apres diizinkan untuk mengurangi harga kontaknya, dan oleh karena itu komitmennya akan sebesar 1 juta. Nah, itu akan didapatkan entry jurnal purchase commitment ini kepada holding gain or loss income sebesar 1 juta untuk pengurangannya. Next. Yang selanjutnya yaitu metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan, di mana submateri yang pertama menggantikan ukuran untuk memperkirakan persediaan, di mana untuk topik ini bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah dengan pembelian akan sama dengan total barang yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk asumsi yang kedua, barang yang dijual tidak dijual harus ada di tangan. Dan untuk yang terakhir, penjualan dikurangi the sales atau penjualan dikurangi biaya, dikurangkan dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian dengan persediaan akhir yang sama atau equal ending inventory. Yang selanjutnya, ini merupakan contoh dari the gross profit method of estimate inventory, di mana itu ilustrasinya memiliki persediaan awal $60.000 dan pembelian sebesar $200.000. Keduanya pada harga perolehan, dengan penjualan harga jualnya yaitu sebesar $280.000 dengan laba kotor atas harga jual yaitu 30%. Maka akan diterapkan metode metode margin kotor sebagai berikut. Yang pertama, kita mengetahui bahwa beginning inventory-nya itu sebesar 60.000, pada yang selanjutnya yaitu purchase-nya kan itu di situ diketahui bahwa pembelian sebesar 200.000. Nah, untuk good available cost-nya itu didapatkan dengan 60.000 dari beginning inventory ditambah dengan purchase 200.000, maka akan didapatkan 260.000. Untuk sales-nya ini didapat dari given di soal, yaitu untuk selling price-nya pada $280.000. Nah, akan dikurangi dengan gross profit yang diketahui bahwa merupakan 30% dari harga jual, yaitu 30% dikali 280.000 sebesar $84.000. Maka dengan pengurangan sales dikurangi gross profit akan
dapat sales pada cost sebesar $196.000, di mana goods available at cost dikurangi dengan sell at cost akan didapatkan approximate inventory pada cost sebesar $64.000. Yang selanjutnya, nah ini merupakan perhitungan persentase laba kotor, di mana pada ilustrasi 913 laba kotor diberikan, tapi bagaimana dia mendapatkan angka itu? Untuk mengetahui cara perhitungan presentasi laba kotor, mengasumsikan bahwa artikel berharga 15 dijual sebesar 20 dengan laba kotor sebesar $5, di mana yang pertama untuk markup retail, yang pertama yaitu akan dibagi markup dibagi retail, di mana markup kita ketahui sebesar $5 dibagi dengan 20 yaitu sebesar 25% pada retail, dan untuk cost-nya yaitu markup dibagi cost yaitu $5 dibagi 15 sebesar $33,5, 33/2% pada cost. Selanjutnya, nah ini merupakan metode laba kotor di mana disediakan rumusnya. Yang pertama untuk gross profit on selling price itu percentage markup on cost dibagi dengan 100 ditambah percentage markup on cost. Untuk kedua percentage markup on cost yaitu gross profit on selling price dibagi dengan 100% dikurangi dengan gross profit on selling price. Di mana untuk contohnya yaitu gross profit on selling price-nya itu untuk gross profit yang pertama itu given 20% dan 25%. Namun untuk persentase markup on cost-nya yaitu didapatkan dari 0,20 dibagi dengan 100% yaitu sebesar 1,00 dikurangi dengan 0,20, maka akan didapatkan untuk yang pertama yaitu sebesar 25%. Dan yang selanjutnya yaitu kan tadi didapatkan 25%, maka 0,25 dibagi 1,00 dikurangi dengan 0,25 didapatkan 33,1/3%. Dan untuk kalau yang selanjutnya kan itu given tuh di kanan, tapi untuk yang di kiri hampir sama perhitungannya, tapi itu memakai rumus gross profit on selling price, di mana untuk yang pertama 0,25 dibagi dengan 100% yaitu 1,00 ditambah persentase markup on cost sebesar 0,25, maka akan didapatkan hasil 20%. Dan yang untuk kedua 0,50 dibagi 100% ditambah dengan persentase markup on cost sebesar 0,50, maka akan didapatkan hasil 33/3%. Yang selanjutnya, ini contoh yang selanjutnya ada S914, di mana Asta Rei Asa menggunakan metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan untuk tujuan pelaporan bulanan, di mana disajikan informasi persediaan 1 Mei sebesar 160, penjualan 1 juta, pembelian bruto 640.000, hasil penjualan 70.000, freight in 30.000, dan pembelian diskon 12.000. Next. Ini yang pertama, kita disuruh untuk menghitung estimasi persediaan pada 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotor sebesar 25% dari penjualan, di mana yang pertama inventory itu given sebesar 160.000 dengan purchase itu gross 640.000, dan untuk dikurangi dengan diskonnya sebesar 12.000 dan ditambahkan dengan freight in-nya 30.000. Maka dari hasil ini akan kita dapatkan good available at cost-nya sebesar 818.000.
Yang selanjutnya ada sales-nya diketahui sebesar 1 juta, dikurangi dengan sales return-nya sebesar 70.000. Maka akan kita dapatkan net sales at selling price-nya sebesar 930.000 yang akan dikurangi dengan gross profit-nya. Tadi kan di soal itu 25% dari penjualan. Maka 25% dari 930.000 sebesar $232.500, di mana akan kita dapatkan sell at cost-nya sebesar 697.500. Maka untuk Apromax inventory pada Mei 31 at cost itu didapatkan dari $818.000 dikurangi dengan $697.500 dan akan didapatkan selisihnya sebesar $120.500. Yang selanjutnya yaitu B, untuk menghitung estimasi persediaan pada 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotor merupakan 25% dari biaya. Maka akan langsung itu untuk gross profit-nya kan yang pertama kan diketahui tadi 20% dari 930.000, maka akan didapatkan bahwa itu tuh merupakan 25% dibagi dengan perhitungan yang pernah yang dijelaskan sebelumnya, 100.000 ditambahkan dengan 25%, maka akan didapatkan bahwa itu didapatkan 20% itu dari perhitungan tadi. Maka akun yang lain sama, cuman berbeda di gross profit-nya sebesar 186.000. Maka didapatkan untuk sales at cost untuk soal B ini sebesar 744.000 dan didapatkan Apromax inventory Mei 31 sebesar $74.000. Yang selanjutnya ini merupakan evaluasi metode laba kotor, di mana memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, memberikan perkiraan persediaan akhir. Yang kedua, menggunakan presentasi masa lalu dalam perhitungan. Yang ketiga, tingkat laba kotor menyeluruh mungkin tidak representatif. Dan yang keempat, biaya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan. Nah, untuk IFRS memerlukan inventory fisik sebagai verifikasi tambahan dari inventory yang ditunjukkan dalam catatan. Yang selanjutnya. Yang berikutnya adalah metode persediaan retail. Metode persediaan retail ini adalah metode yang digunakan oleh pengecer untuk mengumpulkan persediaan dengan harga eceran. Pengecer dapat menggunakan rumus untuk mengubah harga eceran menjadi biaya. Hal ini mewajibkan pengecer untuk menyimpan beberapa catatan, seperti 1. Catatan biaya total dan nilai eceran barang yang dibeli. Yang kedua, biaya total dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual. Dan yang ketiga adalah penjualan untuk periode tersebut. Dalam penggunaan metode persediaan retail ini, kita pakai dua metode. Yang pertama, metode konvensional atau lower cost net realizable value yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang kedua adalah metode biaya. Seperti contoh ilustrasi di bawah ini. Data berikut berkaitan dengan satu departemen untuk bulan Oktober untuk Shirayuki Ltd. Persiapkan jadwal yang menghitung persediaan eceran menggunakan metode konvensional dan biaya. Metode konvensional di sini itu lebih ke arah ke yang tadi, lower cost net realizable cost value. Di sini ada soal yang given, yaitu pada sisi cost dan retail. Di sini dicatat beginning inventory 1 Oktober itu 52.000 di cost dan 78.000 di retail. Sementara di purchase itu ada 272.000 di cost dan retail 423.000. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah data-data yang telah diberikan. Nah, sekarang kita akan memakai dengan metode konvensional method. Di sini kan kita harus menghitung secara konvensionalnya dari ending inventory yang ada. Di sini kan kita udah dapet nih beginning inventory-nya awalnya 52.000, di cost dan retail 78.000. Nah,
Sementara di purchase, di cost sama di retail itu berbeda, yaitu di cost 272.000, sementara di retail 423.000. Nah, di akun sebelumnya kan ada yang namanya purchase return di cost dan retail. Di sini mereka tidak dihitung mengurangi. Kenapa? Karena nanti di sini dia akan mengurangi di conventional method, yaitu mengurangi dari pembelian. Maka di sini akun purchase return itu dia mengurangi dari saldo 272.000 itu seharga 5.600, dan di retail itu dia mengurangi 8.000. Sementara untuk freight ini dia sifatnya menambah. Kenapa bisa menambah? Karena ini kan biaya yang dipakai juga untuk pengiriman. Maka nanti itu akan ditambah di sisi cost, untuk cost saja. Sementara kalau di retail ini dia akan memakai akun markups-nya dalam jenis net atau sudah bersih. Markup net ini kan di soal harganya 7.000 nih, 7.000. 7.000. Makanya di sini kita tinggal hitung aja current year in addition kan totalnya 283 dan 422 itu ditambah dari semua yang ada di cost dengan ya untuk cost sendiri dan di retail itu sendiri. Nanti hasilnya itu adalah yang ada available ini hasilnya 335.000 untuk di cost, dan di retail ini dia 500.000. Nah, kan di sini kita udah dapat nih untuk cost available good for sale. Karena kalau di cost itu kan beda sendiri, tapi kalau di retail kita harus ada penghitungannya lagi. Di sini kan di akun sini kan ada markdown cancellation, normal spoilage, additional markup dan sebagainya. Nah, di sini kita masukin nih markdowns itu kan tadi udah dijelasin di akun sebelumnya itu seharga 3.600. Ya, bisa dilihat di situ markdown 3.600. Nah, markdown ini akan mengurangi dari cost good available for sale. Begitu pula dengan normal spoilage dan breakage dan sales. Nah, nanti hasilnya itu akan menjadikan berhasil pada ending inventory pada retail. Nah, di retail ini kita telah hitung 500 dan dikurangi oleh semua penjumlahan akun yang mengurangi dari goods for available. Hasilnya adalah 96.400. Nah, kita kan udah tahu nih markdownnya 3.600, maka nanti akan dihitung cost di retailnya itu. Hasilnya nanti 500.000 ini dibagi 3.600, hasilnya 67,67% kan. Nah, nanti untuk penghitungannya kan kita cuma baru tahu ending inventory hanya yang ada di retail saja, belum kita tahu pada di cost. Nanti untuk menghitung di cost ini total ending inventory pada retail dikali dengan cost presentasi cost pada retail, yaitu sebesar 96.400 dikali 67%. Hasilnya adalah 64.588. Nah, 64.588 ini dia masuk ke dalam nilainya ending inventory at cost. Lalu bagaimana pada cost method? Nah, kalau cost method ini dia kan tadi di bawah itu kan dipisah nih. Cost method itu kan ada pemisahan di retailnya. Tapi kalau di cost method dia itu digabung. Yang tadinya akun-akun yang berpotensi mengurangi pada saat berikutnya itu dia akan dinaikkan ke atas. Seperti yang kita bisa lihat nih yang di merah kan. Di merah ini kan dia nambahin markdowns. Seperti yang tadi kan sebelumnya kita lihat markdown itu kan ditaruh di bawah untuk konvensional. Kalau di cost dia itu dinaikkan karena itu masih dalam penghitungan markdowns dan markups itu satu paket kalau di cost dibilangnya. Maka nanti hasilnya berubah kan. Di sini tadi current year addition kan harganya 283 itu masih sama. Untuk semua di cost itu semua masih sama. Tetapi kalau di retail dia akan berbeda karena yang tadi markdown ini ditaruh di bawah dipindahin di atas, jadi otomatis harganya berubah dong. Dari semua penjumlahan ini hasilnya 418.400. Lalu kita tahu nih semua total yang udah disediain itu kan ada good available for sale itu kan 496.400. Nah, nanti 496.400 ini itu kan dikurangi sama semuanya, semua dari normal spoilage dan sales. Maka hasilnya nanti 96.400. Nah, hasil presentasinya pun juga yang tadi juga akan berubah. Kan tadi di sini presentasinya kan 67%. Nah, di sini dia akan berubah menjadi 67,49%. Nah, setelah itu dari hasil presentasi ini kan kita bisa lihat nih
418.400 per 496.400 dikali 100%, hasilnya kan 67,49. Tadi kita udah dapat ending inventory at retail itu kan 96.400. Nanti kalau kita untuk menghitung inventory at cost, berarti kita pakai rumusnya sebelumnya, yaitu ending inventory at retail dikali persentasenya. Nah, di sini presentasinya kan 67,49. 67,49 ini dikali 96.400. Maka hasil dari ending inventory at cost itu seharga 65.060. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai cost dan konvensional method. Sekarang kita akan membahas item-item khusus apa aja yang berkaitan dengan metode retail. Di sini ada 1, ongkos kirim, yang kedua pembelian kembali atau purchase return, ketiga beli diskon dan tunjangan, keempat transfer masuk, kelima kekurangan normal, keenam kekurangan tidak normal, dan yang terakhir itu diskon karyawan. Nah, di sini ketika penjualan dicatat secara bruto atau belum dihitung netnya, maka di sini perusahaan tidak akan mengakui diskon penjualan. Seperti contoh nih, Extreme Sport Apparel, yaitu contoh retail konvensional dan metode inventory termasuk item khusus. Nah, item khusus tadi kan yang udah dijelasin tuh ada employee diskon, ada diskon karyawan dan sebagainya di sini. Di sini kita bisa lihat nih, cost di data ada 1.000 dan retail ada 1.800. Nah, semuanya ini kan udah di given di soal. Tetapi kita lihat nih yang di merah. Yang dimerahin ini adalah yang itu item-item khusus yang ditandai seperti purchase return. Di sini dia mengurangi sebesar 1.500 dan 3.000. Dan di abnormal shortage itu dia mengurangi 1.200 dan 2.000. Begitu pula dengan di sales dan sales return. Kalau di sini sales return kan dia baru hanya menjualnya saja. Di sini kan dia baru tahu kita cost-nya itu sebesar 28.900. Nah, itu baru tahu cost-nya. Nanti pada saat di pemisahan retail dan cost, dia kan beda lagi. Kalau kita tahu kan cost itu kan tetap sama, tapi kalau di retail itu pasti kan berbeda. Di sini kita dapat net markdown itu kan 1.400. Lalu kita masukin nih salesnya sebesar 36.000, dikurangi 900 yaitu sales return. Hasilnya kan 35.100. Nah, nanti ditambahin lagi nih sama employee diskon karyawan dan normal shortage itu sebesar 800 dan 1.300. Maka hasil dari ending inventory at retail itu hasilnya 27.200. Untuk menghitung cost retail ratio, ini kan dia pakai rumus total cost pada cost dan dibagi ke cost pada retail. Nah, di sini hasilnya 28.900 dibagi 68.800. Hasilnya kan 43,9%. Nah, ending inventory pada saat kita memakai metode lower cost net realizable value, di sini kita kalikan saja presentasi cost to retail ratio dikali ending inventory at retail. Nah, kita masukin nih 43,9 itu dikali 27,200. Hasilnya adalah 11.940.000. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai evaluasi metode persediaan retail. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan saat kita melakukan evaluasi di persediaan retail? Nah, penggunaan evaluasi ini itu memiliki beberapa alasan. Yang pertama, untuk memungkinkan penghitungan laba bersih tanpa penghitungan fisik persediaan. Yang kedua, untuk tingkat pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan. Yang ketiga, untuk mengatur jumlah barang dagangan yang ada. Dan yang keempat, untuk mengatur informasi asuransi. Nah, di sini ada catatan. Beberapa perusahaan biasanya menyempurnakan metode eceran dengan menghitung persediaan secara terpisah menurut departemen atau kelompok barang-barang dagangannya dengan laba kotor yang serupa. Di sini kita bisa menarik kesimpulan departemen dan kelompok barang dagangan. Misalnya kita jual barang dagangan makanan. Ya, seperti yang contoh tadi sudah dijelaskan, makanan ada bayam, wortel, dan sebagainya. Nah, itu kan ada pengelompokannya. Wortel sama bayam itu kan dia masuk ke dalam frozen food. Sementara kayak kacang buncis dan makanan daging itu kan bisa dikenet atau dimasukin dalam kaleng. Nah, itu artinya dipisah per departemennya dari kelompok barang tersebut. Nah, bagaimana dengan penyajian laporan persediaan? Dalam standar akuntansi, penyajian laporan persediaan membutuhkan beberapa pengungkapan seperti 1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan. Di sini biaya rumus yang digunakan ini ada rata-rata tertimbang atau weighted average dan FIFO.
Dan yang kedua, total nilai tercatat persediaan dan nilai tercatat dalam klasifikasi atau barang dagangan, kelengkapan produksi dan bahan baku, barang dalam penyelesaian, dan barang jadi. Di sini harus ada total nilai tercatat persediaan dan nilai tercatat dalam klasifikasi yang telah dijelaskan. Yang ketiga, nilai tercatat persediaan ini dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Di sini nilai pada saat penyajian laporan persediaan ini yang dipakai itu adalah nilai wajar atau fair value. Nanti dikurangi akan biaya untuk menjual. Dan yang terakhir, jumlah persediaan diakui sebagai beban selama periode tersebut. Nah, yang berikutnya masih lanjutan seperti yang tadi, jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban pada periode dan jumlah pemulihan penurunan itu nilainya yang diakui itu sebagai pengurangan beban pada periode tersebut. Yang keenam, kejadian atau peristiwa menyebabkan pengembalian itu menurunkan persediaan. Dan yang terakhir, nilai tercatat persediaan yang dijadikan jaminan atas kewajiban itu akan ditulis pada nilai yang tercatat dalam persediaan jika ada jaminannya. Ini adalah sifatnya opsional karena ditulis jika ada. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis persediaan. Biasanya dalam rasio yang umum digunakan dalam pengelolaan evaluasi tingkat persediaan adalah perputaran inventory atau inventory turnover dan rata-rata hari untuk menjual persediaan. Seperti contoh ini, penghitungan ini bertujuan untuk perputaran persediaan. Penghitungan ini bertujuan untuk mengukur berapa kali rata-rata penjualan perusahaan ini menjual inventoris selama periode tersebut. Sebagai contoh lah, pada laporan tahunan 2015, TED dan Lel PLC atau GBR itu melaporkan persediaan awal sebesar 372 juta, sementara persediaan akhirnya itu sebesar 263 juta. Nah, pada harga pokok penjualan ini sebesar 1.319 juta untuk tahun tersebut. Maka inventory turnover-nya kan kita tahu nih, rumusnya itu cost of goods sold per average inventory. Nah, kita masukin aja nih average inventory 302 ditambah 363 dan pada cost of goods sold itu 1319. Nah, di sini dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena di sini kan cuma ada persediaan awal dan persediaan akhir. Itu hitungannya dua kan. Di sini 372 sama 372 dan 263, maka hasilnya 3,59. Nah, selanjutnya adalah hari rata-rata hari untuk menjual inventories. Di sini penghitungan ini, rasio ini itu untuk mengetahui ukuran yang mewakili jumlah rata-rata penjualan hari yang persediaannya dimiliki perusahaan. Rumusnya itu inventory turnover ini adalah yang tadi kita jelasin nih, yang cost of goods sold per average inventory. Dijelasin nih bagaimana dia bisa dapat 359 times. Maka average per day sales-nya itu 365 hari itu dibagi 359. Kenapa dia dimasukin 365 days? Karena di sini asumsinya satu tahun itu 365 hari. Sementara inventory turnover yang terjadi pada perusahaan itu kan sebesar sebanyak 3,59 kali. Maka berapa sih average day-nya untuk penjualan ini? Nah, tinggal dibagi aja, 365 dibagi 3,59. Hasilnya setiap 101 hari. 101 hari ini berarti rata-rata penjualan untuk perusahaan ini setiap 101 hari. Selanjutnya kita akan masuk kepada latihan soal. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pembahasan soal exercise 8.4. Di situ ada soalnya, ada 5 soal dan kita instruksinya itu disuruh untuk membuat jurnalnya. Next. Nah, ini yang kelima, next. Nah, ini adalah jawabannya dari tadi kan 5 soal kita disuruh untuk membuat jurnalnya. Yang pertama itu adalah inventory pada account payable sebesar 8.100, kemudian yang kedua tidak ada adjustment-nya. Nah, yang untuk yang ketiganya inventory pada account payable sebesar 28.000 itu nolnya kurang 1.
di bagian inventory-nya. Kemudian yang keempat ada account payable pada inventory sebesar 7.500 dan yang terakhir adalah inventory pada account payable sebesar 19.800. Next. Berikutnya diberikan soal L818 yaitu untuk menghitung FIFO, LIFO, dan penentuan biaya rata-rata. Di sini perusahaan Kaiser mencatat transaksi perusahaan untuk bulan April sebagai berikut. Nah, ini telah diberikan di soal given. Di soal, bisa dilihat di tabel. Nah, instruksinya adalah dengan asumsi catatan ini persediaan secara periodik, maka hitunglah persediaan pada bulan April menggunakan LIFO dan biaya rata-rata. Dan yang kedua, dengan asumsi catatan persediaan perpetual, ini kita harus menghitung persediaan pada 30 April menggunakan metode FIFO dan LIFO. Yang ketiga, penghitungan harga pokok penjualan dengan asumsi prosedur persediaan berkala itu menggunakan harga persediaan pada FIFO. Nah, yang pertanyaan keempat, pada periode inflasi, metode persediaan manakah antara FIFO, LIFO, atau average cost yang akan menunjukkan pendapatan bersih tertinggi? Ini dia jawabannya. Pada L818. Kalau kita bilang mencatat pada periodik, berarti kan itu hanya sebatas satu periode itu saja. Lalu kita pakai nih penghitungan untuk available per sale, karena tadi belum diberitahukan berapa unit yang akan available. Di sini kita pakai nih purchase dikurangi sales, 5.300 dikurangi 4.500 dari hasil soal yang sebelumnya yang di sini. 5.300 dikurangi 4.500. Hasilnya sisa yang tersedia itu 800 unit Pak, yang tersedia. Nah, apabila kita menggunakan metode LIFO atau last in first out, berarti kan kita mengambil jumlah inventory yang paling bawah. Karena kan kita tahu kalau metode LIFO itu diambil yang paling bawah. Sementara yang nanti pada saat penjualan yang dipakai kan yang di atas. Maka yang diambil yang paling bawah dong. Yaitu pada di sini yang tersedia nih, sini yang tersedia cuma tanggal April tanggal 1, April tanggal 1, April tanggal 1 dan ada April tanggal 4, yaitu 6.200 dan 600 dan 200. Nah, ini hasilnya ini dikalikan 6.000 dikali 600 hasilnya 3.600. Sementara pada saat tanggal 4 April itu 200 dikali 108 hasilnya 1216. Maka dari total unit dari 800 unit ini harganya 4.816. Apabila kita menghitung average per cost, itu tinggal hitung aja total inventory cost dibagi inventory unit. Nah, di sini kita hitung aja nih sebelumnya nih, semuanya ini dihitung dari ini, nanti tinggal ditambah aja terus dibagi totalnya 5.300 unit. Maka nanti hasilnya 6,335 itu untuk satu unit saja, untuk satu unit. Nah, untuk penghitungan average, dia itu penghitungannya kan baru satu unit, nah ini 6,35 itu satu unit. Maka 800 dikali 6,35, hasilnya 5.080 untuk weighted average. Ini adalah pencatatan untuk FIFO. Kita bisa lihat nih kalau FIFO kan pencatatannya kita tahu bagaimana pencatatan FIFO. Balance-nya 600 kita hitung di sini. Pada sales 500 berarti yang dikurangin kan dari awal. Nah, pada saat perbedaan FIFO ini, purchase-nya itu kan dia menambah inventory pada paling bawah, begitu juga dengan berikutnya ditambah kalau purchase. Nanti pada sales ini dia yang dipakai kan yang paling atas itu pada awal tanggal 9 kan yang dijual 1.300 1.300 kan. 1.300 berarti yang dipakai itu yang paling atas nih 100 dan 1.500. Jadi hasilnya nanti 300 sama 800 yang tersisa. Nanti pada saat 11 itu dia juga ngurangin juga 600, berarti yang dipakai 300 atas dan 300 di bawah. Hasilnya nanti sisa 500 dengan harga 6,40 hasilnya 3.200. Dan selanjutnya dan begitu pula pada purchase, yaitu akan menambah hal yang sama. Ini sudah ditulis di sini. Nanti pada sales juga akan sama, yang dipakai yang di atas baru nanti yang tersisa di bawah kan. Di sini pada tanggal 29 dia membeli lagi 500 seharga 6,79, maka yang tadi sisa yang di atas ini hasil penjualan tanggal 29 ini yang harganya 300 dikali 6,60 itu 998, ini nanti akan ditambah dengan 500 dikali 6,79 hasilnya 395. Nah, karena yang dicari adalah inventory dengan metode FIFO, ending inventory, maka yang dipakai yang paling bawah nih pada tanggal 29 ini adalah pencatatannya.
Perhitungannya 1980 ditambah 3.395. Hasilnya 5.375. Berbeda lagi dengan LIFO. LIFO tadi kita jelasin balance-nya 5 seperti yang sama kan, tadi sama tuh penjualan dan balance-nya itu 600 dikurangi 500 hasilnya 100 kan. Di sini purchase dia nambah nih 500 dan 800. Itu akan menghitung ke bawah sama kayak Vivo. Cuma kalau bedanya di LIFO ini dia tuh lebih ke arah pengurangan dari bawah. Pengurangan dari bawah yang berarti yang diambil di baling bawah dong. Di sini kan kita lihat 1.000, 1.500, 1.500 dan 800. Penjualnya kan itu kan 1.300 kan. 1.300 ini yang dipakai yang paling bawah 800 dan 1.500 dan 1.500. Tapi karena yang dipakai 500 berarti cuma 1.000 dikurangi 500. Jadi di sini sisanya 100 dengan harga 66 dan dengan 1.000 seharga 608. Hasilnya seperti di sini dijelaskan. Sama pula dengan sales yaitu 600. 600 ini yang dipakai yang 1.000-nya saja. Maka masih ada sisa tuh 1.100 dan 400. Nanti begitu pula dengan sama purchase juga tinggal menambah saja ke bawah dan purchase tinggal juga menambah ke bawah. Nanti pada saat penjualan yang sama itu juga akan mengurangi yang paling bawahnya saja. Penjualannya yang paling bawah saja. Jadi itu nanti akan dijual 1.200 kan pada tanggal 23. Yang dipakai itu 700 paling bawah dan 1.200 yang paling bawah. 1.200 ini dikurangi 500. Jadi hasilnya 1.700 kan. Nanti di sini hasilnya jadi dari 3. 100, 400 dan 700. Nah, pada saat tanggal 27 juga sama. 700 650 dan 200 pada 608. Ini kan total penjualnya 900. Nah, 900 ini itu diambil dari yang paling bawah, yaitu di sini nih yang paling bawah nih di sini 100, 400 dan 700. 700. Nah, yang pakai kan 700 nih tadi. Habis kan 700 yang harganya 6,50. Nah, nanti pada saat 200 ini yang diambil dari 6,08 yang diambil. Maka nanti di sini cuma ada 2 kan tersedia, yaitu 100 dan 200. Nah, pada tanggal 29 dia beli lagi 500, harga 6,79. Maka cuma tinggal ditambahin aja jadi 3 ini transaksinya di sini persediaannya dengan harga 6,08 dan 6,79 dengan persediaan 100, 200 dan 500. Nah, kan tadi ditanya tuh kan ending inventory pada metode LIFO perpetual. Maka yang diambil itu yang paling bawah nih yang tadi kita hitung di sini. Yaitu 600 ditambah 1.216 ditambah 3.395. Hasilnya 5.211. Pertanyaan berikutnya kan sebelumnya kan pertanyaan begini. Hitung persediaan harga pokok penjualan dengan asumsi prosedur persediaan berkala itu dan harga persediaan pada Vivo. Nah, di sini kita ngambilnya penghitungan itu berdasarkan sales persediaan pada Vivo yang telah kita jual. Maka kita hitung saja nih harga semua yang tadi kita jual 3.000 ditambah 600 ditambah 7.296 ditambah 1.824 ditambah 1920 ditambah 3.200 tambah 4.550 dan 3.250 ditambah 240. Maka hasilnya itu nanti hasilnya 28.280. Nah, pertanyaan keempat ini kan dalam periode inflasi, metode persediaan mana antara Vivo, LIFO, dan average yang menunjukkan pendapatan bersih tertinggi. Di sini kita bisa lihat nih, Vivo kan harganya 5.375. Sementara di ending inventory LIFO itu kan lebih kecil dari Vivo, yaitu 5.211. Maka pada saat inflasi itu yang paling menunjukkan pembesaran net income, ya jawabannya adalah Vivo. Dilihat dari ending inventory-nya. Berikutnya kita akan membahas mengenai L815, yaitu kesalahan pada persediaan. Pada tanggal 31 Desember di sini sudah dijelaskan pada soal, ini sudah tertera di soal. Nah, instruksinya yang pertama hitunglah rasio
lancar pada laporan posisi keuangan Dwight. Dan yang kedua, hitung ulang rasio saat ini setelah koreksi dilakukan. Dan yang ketiga, berapa jumlah pendapatan sebelum pajak yang akan disesuaikan naik turun sebagai hasil koreksinya. Ini kita menghitung dari, kan tadi diminta rasio lancarnya, maka kita pakai rumus current asset dibagi current liabilities. Ya, tadi sudah dijelasin di soal ini ada current assetnya 390.000 dan kewajiban lancarnya 200.000. Maka 390.000 dibagi 200.000. Hasilnya adalah 1,95 berbanding 1. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah hitung ulang rasio ini setelah dikoreksi dilakukan. Nah, bagaimana penghitungan setelah koreksi rasio? Berarti kan kita cuma tinggal menghitung dari rasio lancarnya, current rasionya, yaitu rumusnya current asset ditambah purchase dengan FOB shipping point dikurangi dengan inventory konsinyasi ditambah freight in. Nah, sementara di bawah ini purchase current liability dikurangi purchase with FOB destination point. Kenapa kita bisa bilang di sini ada purchase dengan FOB shipping point dan dikurangi biaya konsinyasi ditambah freight in? Di sini kan kita bisa lihat nih, harga dibeli dengan dikapalkan dengan FOB titik pengiriman atau shipping point pada pemasok. Jadi dia kan mengeluarkan dana juga dong dari penjualannya, dari current asetnya, maka menambah. Sementara kalau pada barang konsinyasi itu kan pasti akan berkurang dari pembelinya, dan di barang konsinyasi ini akan ditambah dengan freight in. Sementara untuk current liabilities itu dia dikurangi oleh destination point karena biayanya di sini mencatat FOB tujuan itu atau destinasi ini dia dibeli, harganya dibeli, maka mengurangi kan. Maka hasilnya di sini kita masukin aja dari yang telah ada di rumus. 390.000 ditambah 22.000 dikurangi 13.000 ditambah 3.000 dibagi 200.000 dikurangi 20.000. Maka nanti hasil penghitungannya 402.000 dibagi 180.000. Nah, rasio setelah dia dikoreksi hasilnya adalah 2,23 berbanding 1. Nah, yang terakhir ini, berapa jumlah pendapatan sebelum pajak yang akan disesuaikan naik atau turun sebagai hasil koreksinya? Nah, di sini kita bagi menjadi 3, yaitu peristiwa saat terjadinya transaksi, terus efek pada pencatatan yang keliru, dan yang terakhir adalah penyesuaian pada pemasukan yang bertambah atau berkurang. Yang pertama itu kan pencatatan yang rendah pada ending inventory dengan menggunakan transaksi pembelian shipping point atau titik tujuan. Di sini dia akan mengurangi pendapatan bersih seharga 22.000. Di sini barang yang dibeli seharga 22.000. Nah, ini akan mengurangi pendapatan bersih. Nah, karena dia mengurangi pendapatan bersih, dia kan nilainya bertambah dong. Sementara kalau untuk pencatatan berlebihan pada pembelian atau purchase dengan FOB destination pada di soal nomor di deskripsi nomor 2, dia kan mengurangi pendapatan bersih, sama halnya dengan yang tadi kasus di atas itu mengurangi pendapatan bersih, maka nilainya bertambah. Nah, bagaimana dengan pencatatan yang berlebihan pada ending inventory dengan biaya barang yang dikonsinyasi? Di sini barang konsinyasi itu kan sifatnya menambah pendapatan bersih. Barang konsinyasi di sini seharga 13.000. Ini masukan dari perusahaan lain. Maka di sini dia akan menambah pendapatan bersih dari perusahaan itu. Nah, ciri dari mengurangi pendapatan bersih itu kan akan mengurangi dari penyesuaiannya. Maka tadi penghitungannya nanti akan dikurangi. Dan bagaimana dengan pencatatan beban iklan yang berlebihan dan pencatatan yang kurang pada harga pokok penjualan? Di sini tidak ada karena dia di sini tidak ada beban karena sudah didebitkan biaya iklannya, berarti sudah dibayar. Maka pencatatannya 0 dong karena tidak ada. Nah, jadi pendapatan sebelum pajak yang disesuaikan itu bagaimana sih hasilnya? Tinggal ditambah aja 22.000 ditambah 20.000 dikurangi 13.000. Hasilnya adalah 29.000. Nah, 29.000 ini dijadikan pendapatan sebelum pajak. Pendapatan sebelum pajak di sini dia tuh bersifat naik, yaitu 29.000.
Yang selanjutnya ada P88, di mana itu akan diketahui soal dengan akun-akun sebagai berikut. Ini kita diminta untuk menghitung first in first out FIFO-nya, last in LIFO, dan average cost. Dan untuk yang kedua menggunakan metode perpetual. Dan selanjutnya yang pertama ada A, yaitu kita disuruh untuk yang tadi ada untuk first in FIFO dan last in FIFO. Nah, itu ada yang pertama dengan asumsi selanjutnya, yaitu dengan asumsi biaya tidak dihitung untuk setiap penarikan sebesar unit diterimanya itu 5.700 dikurangi dengan isunya 4.700. Itu kan didapat dari perhitungannya sebelumnya 5.700 didapat dari 1.200 ditambah 600 ditambah 1.000 ditambah 1.300 ditambah dengan 1.600. Dan untuk 4.700 untuk isunya itu dari 700 ditambah 500 ditambah 300 ditambah 1.100 ditambah 800 dan ditambah 1.300. Ya, yang pertama kita disuruh untuk menghitung first in dari FIFO-nya, di mana itu untuk date of invoice-nya itu kita menggunakan pada akhir dari receive-nya itu di tanggal 28 Januari, di mana untuk total units-nya sama semua, yaitu untuk yang first in maupun last in yaitu sebesar 1.000, di mana untuk yang pertama first in first out itu 1.000 dikali dengan unit cost pada tanggal 28 yaitu sebesar 3,50, maka akan didapatkan total cost-nya yaitu $3.500. Nah, yang untuk yang kedua last in first out, di mana itu menggunakan pada tanggal 2 Januari, di mana dengan sama seperti yang atas, unitnya sebesar 1.000 dikali dengan unit cost pada tanggal 2 Januari yaitu $3, maka akan didapatkan total cost untuk last in first out-nya yaitu $3.000. Nah, untuk yang metode ketiga, metode average cost, di mana cost of goods available-nya diketahui sebagai berikut, yaitu pada tanggal 2, 10, 18, 23, dan 28. Nah, untuk number of units-nya diketahui 1.200, 600, 1.000, 1.300, dan 1.600. Di mana untuk total available-nya sebesar 5.700 dengan unit cost-nya yaitu $3, $3,20, $3,30, $3,40, dan $3,50. Maka untuk total unit cost-nya itu untuk tanggal 2 Januari 1.200 dikali $3, $3.600. Untuk tanggal 10 Januari 600 dikali $3,20 sebesar $1.920. Tanggal 18 Januari 1.000 dikali 3,30 didapatkan total cost 3.300. Untuk tanggal 23 1.300 dikali 3,40 didapatkan total cost-nya untuk tanggal 23 sebesar $4.420. Dan yang terakhir pada tanggal 28 Januari didapatkan total nomor units-nya yaitu 1.600 dikali unit cost 3,50, maka didapatkan total cost untuk tanggal 28 Januari sebesar 5.600. Maka dijumlahkan semuanya total cost pada tanggal 2, 10, 18, dan 23 dan 28 Januari sebesar $18.840. Maka untuk menghitung average cost per unitnya yaitu $8.840, total cost dibagi dengan total available-nya yaitu 5.700, maka didapatkan $3,31. Nah, untuk cost inventory-nya tadi kan number of units-nya untuk kalau akhir bulan itu 1.000, maka untuk tanggal 31 Januari didapatkan 1.000 number of units-nya dikalikan dengan average cost per unit sebesar $3,31, maka didapatkan total cost-nya sebesar $3.310.
Yang selanjutnya yang B dengan asumsi biaya dihitung pada setiap penarikan. Untuk di bawah under FIFO atau di bawah FIFO yaitu jumlah yang ditampilkan sebagai persediaan akhir sama seperti yang tertera pada penjelasan A di atas. Dalam setiap kasus unit yang ada adalah diasumsikan merupakan bagian dari pembelian pada 28 Januari. Nah, untuk yang kedua under LIFO yaitu di mana selama sebulan atau selama bulan tersebut saldo yang tersedia turun di bawah persediaan akhir sehingga lapisan biaya tertua sebagian dilikuidasi setiap bulan tersebut atau selama bulan tersebut. Dan yang untuk under average cost yaitu di mana biaya rata-rata baru akan dihitung setiap kali penarikan dilakukan, bukan hanya sekali tapi untuk semua item yang dibeli sepanjang tahun. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai the calculation to determine the inventory on this basis are given below, di mana untuk yang pertama untuk first in first out-nya itu sama seperti part A yaitu sebesar 3.500. Nah, untuk last in first out-nya yaitu tertera sebagai berikut. Di mana yang pertama kita mendapat untuk tanggal 2 Januari yaitu number of units-nya yaitu $1.200 dikalikan dengan unit cost, maka untuk balance-nya diketahui akan ditulis sebagai berikut. Nah, untuk tanggal 7 Januari itu tertera pada akun isu yaitu untuk number of unit-nya 700 dan unit cost-nya yaitu $3, di mana untuk di balance-nya yaitu sisa 500 itu dari 1.200 dikurangi dengan 700, maka akan didapatkan amount-nya sebesar 1.500. Nah, yang selanjutnya pada tanggal 10 yaitu di akun receive yaitu untuk number of unit-nya 600 dikali unit cost-nya 320, maka di balance-nya itu tetap 500 diturunkan ke bawah, tetap ditulis, dan untuk yang selanjutnya ditulis baru yaitu 600 dikalikan dengan 3,20. Maka untuk pertambahannya yaitu 1.920 ditambah 1.500 sebesar amount-nya yaitu 3.420 untuk 10 Januari. Nah, selanjutnya untuk tanggal 13 Januari itu pada isu number of units-nya 500 dikalikan dengan 3,20. Nah, 3,20 ini kan sama kayak yang sebelumnya. Itu dijadikan sebagai pengurangan di mana 500-nya tetap ditulis dan untuk 100-nya itu didapat dari 600 dikurangi dengan 500. Maka didapatkan 100 dikali 3,20 sebesar 320 ditambah 1.500, maka didapatkan amount pada tanggal 13 Januari yaitu 1.820. Nah, untuk 18 Januari itu didapatkan di dua akun, di receive dan di isu, di mana di receive-nya itu 1.000 dengan unit cost $3,30 dan untuk isunya yaitu 300 pada unit cost-nya $3,30, di mana 500 tetap ditulis, nah 100-nya juga, dan untuk 700 itu didapatkan dari 1.000 dikurangi dengan 300. Maka didapatkan 700 dikalikan dengan $3,30 sebesar 1.500 ditambah 320 ditambah 2.310 didapatkan amount pada 18 Januari sebesar 4.130. Nah, untuk 20 Januari itu dipindahkan yang dari akun balance amount di tanggal sebelumnya di akun isunya. Maka tapi tetap untuk balance-nya yaitu sebesar 200 tetap ditinggalkan 200 dikali dengan
$3 yaitu sebesar 600. Nah, untuk tanggal 23 Januari itu di akun ISU number of units-nya kan 1.300 pada unit cost-nya $3,40, di mana tetap dituliskan di balance dengan amount-nya sebesar $520. Untuk tanggal 26 Januari itu di akun ISU unit of number of units-nya yaitu $800 dengan unit cost-nya yaitu $3,40, di mana 500 itu didapat dari 1.300 dikurangi dengan 800, maka akan didapatkan itu tuh untuk amount-nya pada 26 Januari sebesar $2.300. Nah, untuk tanggal 28 Januari itu di akun receive sebesar 1.600 dengan unit cost-nya $3,50. Nah, itu ditulis langsung karena angka barunya 3,50, langsung dituliskan di balance di paling akhir, yaitu di yang paling bawah dengan total penjumlahan di amount-nya yaitu $7.900 dari 5.600 ditambah 600 dan ditambahkan dengan 1.700. Nah, untuk pada akhir 31 Januari itu akunnya tuh diisu sebesar 1.300 dengan unit cost-nya kan 3,50. Nah, itu yang paling bawah tuh sisa 300 karena 1.600 tadi dikurangi dengan 1.300, maka didapatkan 300 dikali dengan 3,50, terus ditambah dengan 500 dikali 3,40, ditambah dengan 200 dikali $3,300, didapatkan hasil untuk amount pada akhir Januari, 31 Januari, yaitu sebesar 3.350. Maka untuk inventory pada akhir Januari tersebut sebesar $3.350. Yang selanjutnya yaitu ada average cost, di mana pada tanggal 2 Januari itu ada untuk receive-nya kan number of units-nya 1.200 dikali dengan $3. Maka di balance tetap ditulis seperti itu dengan amount-nya itu untuk 1.200 dikalikan dengan unit cost, di mana unit cost ini ditambahkan 4 angka desimal di belakang untuk memaksimalkan pembulatannya. Nah, untuk tanggal selanjutnya kan 7 Januari pada akun ISU sebesar 700 dikalikan dengan $3, $3,000, di mana itu 500 dari 1.200 dikurangi dengan 700, maka didapatkan 500 dikalikan dengan 3,000 sebesar 1.500. Yang selanjutnya pada tanggal 10 Januari kan di receive sebesar 600 pada harganya $3,20, maka itu 1.100 didapatkan dari 600 ditambah 500, maka didapatkan 1.100 dikalikan dengan unit cost pada tanggal 10 Januari yaitu 3,1091, maka untuk amount-nya itu sebesar $3,420. Nah, untuk yang pada tanggal 13 Januari itu di akun ISU sebesar 500 pada unit cost-nya $3,1091, di mana 600 didapat dari number of units 1.100 pada 10 Januari dikurangi dengan 500 pada 13 Januari, maka didapatkan balance-nya 600 dikali 3,1091, maka didapatkan amount-nya sebesar 1,865. Nah, di mana untuk tanggal 18 itu ada di akun receive dan akun ISU sebesar 1.000 untuk unit cost $3,30 dan untuk isunya 300 pada unit cost-nya $3,2281. Maka untuk balance-nya itu ada 1.300 itu didapat dari penjumlahan 1.000 di receive ditambah dengan isu yaitu 300. Maka 1.300 dikali $3,2281 itu didapatkan sebesar amount-nya sebesar $4,197. Nah, di mana untuk isunya itu
untuk pada tanggal 20 yang selanjutnya itu 1.100 dikalikan dengan 3,2281 dolar, di mana 200 didapat dari 1.300 dikurangi dengan 1.100 dolar. Nah, itu 200 dikalikan dengan 3,2281 dolar, yaitu didapatkan amonnya sebesar 646 dolar. Nah, untuk tanggal 23 Januari, itu receive-nya kan 1.300 dengan unit cost 3,40 dolar. Nah, itu 1.500 itu didapatkan dari 200 di balance sebelumnya ditambahkan dengan 1.300, maka 1.500 dikalikan dengan 3,3773 sebesar 5,066. Nah, pada tanggal 26 Januari itu didapat di akun ISU sebesar 800 pada 3,773 dolar. Nah, 700 ini didapatkan dari balance sebelumnya 1.500 dikurangi dengan 800, maka 700 dikalikan dengan 3,773 dolar, maka didapatkan amount-nya pada 26 Januari yaitu sebesar 2,364 dolar. Nah, untuk 28 Januari itu di akun ISU sebesar 1.600 dolar dengan unit cost yaitu 3,50 dolar kan. Maka untuk balance-nya ya, didapatkan 2.300 dari balance di tanggal sebelumnya 700 ditambahkan dengan 1.600. Maka untuk balance di tanggal 28 yaitu sebesar 2.300 dikalikan dengan 3,426, maka didapatkan amount pada tanggal 28 Januari sebesar 7.964. Nah, yang pada akhir Januari yaitu 31 Januari yaitu di akun ISU sebesar number of units-nya 1.300 dolar untuk unit of cost 3,4626 dolar. Maka itu di balance-nya kan 1.000. Itu didapatkan dari pengurangan di tanggal 28 Januari yaitu balance-nya 2.300 dikurangi dengan ISU pada 31 Januari yaitu 1.300, maka didapatkan balance-nya 1.000 dikalikan dengan 3,426 yaitu sebesar amount-nya 3,463 dolar. Maka ditetapkan bahwa inventory pada Januari 31 yaitu sebesar 3,463 dolar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.